karena itu hanya bercerita tentang global aliran informasi genetik itu seperti apa. Nah, apa yang nanti akan kita pelajari bersama dari 2 kali pertemuan dengan saya, pembelajaran itu adalah hal ini ya. Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Dan ini semuanya adalah proses yang terjadi di dalam sel. Semua sel. Yang penting itu adalah sel makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar replikasi saja, kemudian pertemuan berikutnya kita akan gabungkan untuk belajar transkripsi dan translasi. Mungkin hari ini kita akan belajar sedikit tentang transkripsi supaya nanti minggu depan nggak terlalu banyak materinya. Kenapa saya gabungkan transkripsi dan translasi? Karena ketika transkripsi terjadi, translasi harus langsung terjadi itu secara automatically berjalan seperti itu. Karena untuk proses ini adalah prosesi sintesis protein kita sebut. Jadi kalau kita sebut sebagai sintesis protein itu artinya dari transkripsi sampai dengan translasi gitu. Nah, ayo kita lihat dulu bersama from DNA to protein. Jadi keseluruhan proses yang terjadi dari mulai replikasi sampai dengan protein, bukan protein, peptida. Coba kita lihat di video ini sehingga kalian nanti dapat gambaran utuh apa sih sebenarnya yang terjadi. Setelah itu baru kita akan bicarakan satu tahap per tahap. Silakan perhatikan dulu ya. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly Sebentar ya. Stop video saya. packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Oke. Sampai sana kebayang kah? Atau perlu saya ulang? Supaya kalian adjust dulu. Bayang, Bu. Udah ya? Kebayang ya, jadi SMA rasanya udah dapat sih harusnya ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai dengan replikasi DNA, bolehkah saya bertanya apakah perbedaan antara DNA dengan gen?
Karena tadi kan di awal kita belajarnya from DNA to protein gitu ya. Kemudian di tengah-tengah ketika transkripsi kemudian dikatakan bahwa RNA polimerase akan menempel pada awal dari gen gitu ya. Mungkin Pak Wirjana atau yang lainnya di biokimia sudah sempat menjelaskan apa sih bedanya DNA dengan gen. Pada saat apa kita bicara, kita sebut itu DNA, dan pada saat apa kita sebut itu sebagai gen. Ada yang mau berkenan menjawab? Yuk, dicoba. Mohon izin menjawab, Bu. Saya Yuk. Dia Tanti dari NIM 2096. Kalau misalnya menurut saya itu DNA itu apa ya, kayak molekul yang membawa pembawa sifat. Nah, sedangkan genetik itu yang menentukan Gen, saya nggak tanya genetik, gen, bukan genetik loh. Biar nggak salah. gen itu, mohon maaf Bu, kalau misalnya DNA itu kan molekul yang pembawa sifatnya, sedangkan gen itu yang menentukan sifat pada makhluk hidupnya itu Bu. Terima kasih. Oke, makasih Tantri. Ada lagi yang mau nyoba jawab? Ada? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Saya kada ingin kalian ini 20, jadi saya dapat membaca di literatur itu bahwa gen itu merupakan didefinisikan itu sebagai peregangan DNA yang digunakan untuk mengkodekan protein tertentu. Sedangkan DNA itu didefinisikan sebagai biomolekul yang terdiri dari informasi genetik. Selain itu, gen itu merupakan urutan spesifik yang ada pada bentangan pendek DNA, sedangkan DNA ini terdiri atas 2 rantai panjang polinukleotida yang dililitkan bersama, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Makasih. Ini tanya satu lagi. Ya, satu lagi. Kalian bisa saja membaca buku yang sama, tapi kemudian pemahamannya beda kan mungkin. Izin berpendapat Ibu. Ya, silakan. Saya Rizky NIM 55. Dari yang saya baca itu, kalau tidak salah, sepemahaman saya secara sederhana, DNA itu adalah anggapannya seperti kendaraannya, sedangkan gennya itu adalah penumpangnya yang diturunkan secara turun-temurun kepada individu-individu baru gitu, Bu. Dari sepemahaman saya secara sederhana nih, Bu. Oke, Maaf terima kalau kasih salah. banyak ya. Jangan belajar. Kalau nggak berani salah, nggak tahu yang benar. Oke, terima kasih Tantri, Yunita, siapa satu lagi, Rizky sudah menjawab tadi. Terima kasih banyak juga sudah mau membaca. Jadi kalau saya mau simpelkan tadi semuanya relatif ada kebenarannya gitu ya. Untuk pemahaman mudah gitu ya, sebagai pemahaman sederhana kalian, mungkin kalau saya boleh sampaikan, untuk mengingatnya gampang. DNA itu apa sih? DNA itu adalah keseluruhan materi genetik. Jadi semua pembawa sifat yang ada di dalam sel, inti sel tadi, itu adalah DNA. Gitu. Tetapi ketika kita ngomong gen, itu artinya adalah satu pembawa sifat tertentu yang nantinya diterjemahkan sebagai protein. Gitu. One gene for one protein. Gitu. Jadi di sana, ketika kita ngomong apakah DNA itu pasti gen, belum tentu. Karena dia ada keseluruhan dari materi genetik yang ada di dalam tubuh kita. Tapi apakah gen itu kemudian DNA? Ya pasti. Gitu ya. Sampai sana paham nggak? Kalau saya apa itu jadi tambah ruwet, kalau menurut saya sih itu lebih simpel. Jadi kalau kita bicara DNA artinya keseluruhan nukleotida yang membawa karakter sel itu ada di dalam DNA. Semuanya itu namanya DNA. Tapi kalau kita ngomong gen itu artinya satu urutan DNA yang nanti akan diterjemahkan sebagai protein. Jadi
gen itu adalah pasti DNA. Tapi apakah seluruh DNA itu adalah gen? Belum tentu. Gitu. Karena tidak semua urutan DNA nanti akan diterjemahkan sebagai protein. Itu yang harus kalian paham ya. Jadi ketika saya ngomong DNA artinya saya ngomong global, tapi ketika saya ngomong gen artinya saya ngomong satu urutan DNA tertentu yang nanti akan diterjemahkan sebagai protein. Gitu. Ya, makanya kenapa tadi saya katakan kalau kita bicara sintesis protein artinya kita bicara mulai dari transkripsi sampai dengan translasi itu berkesinambungan. Tapi kalau kita bicara replikasi apakah harus disambung dengan transkripsi? Belum tentu, tergantung makhluknya gitu. Tapi kalau replikasi berjalan apakah kemudian ada pembelahan sel? Kalau itu eukariot iya. Karena ketika ada replikasi artinya terjadi penggandaan materi genetik secara keseluruhan untuk membuat sel baru gitu. Ya, mudah-mudahan kalian paham dengan itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, ketika saya bicara replikasi DNA, artinya DNA keseluruhan tuh yang kita replikasi. Apa sih artinya replika? Membuat yang baru, copying gitu ya. Nah, ini teoritisnya awalnya bagaimana replikasi DNA kemudian dipelajari gitu ya. Dan kebenaran itu bertingkat dari beberapa eksperimental gitu. Sebenarnya ada 3 hipotesis yang berkembang tentang bagaimana replikasi DNA ini berjalan. Yang pertama itu ditemukan oleh Watson and Crick, itu menyebutkannya semi-konservatif. Artinya apa? Ketika dia direplika, dibuat replikanya begitu, nanti untuk DNA yang baru itu akan terdiri dari satu DNA awal dan satu DNA baru yang direplikasi gitu ya. Itu kalau kita bicara semi-konservatif. Yang kedua adalah hipotesa. Ini hipotesisnya ya. Yang kedua itu ada yang menghipotesiskan bahwa model replikasi itu kan berjalan secara konservatif. Artinya apa? Untai ganda induk DNA induknya itu tetap ada, kemudian tinggal dibuatkan DNA baru gitu. Jadi benar-benar satu molekul baru yang hanya replika dari keduanya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada model replikasi yang disebut dengan dispertif. Jadi molekul induknya itu nanti akan mengalami fragmentasi. Jadi nanti ada combine yang random gitu antara DNA yang baru dibuat dengan DNA yang sebelumnya. Nah, tapi kemudian dari ketiga hipotesis itu kemudian akhirnya dibuktikan secara eksperimental bahwa model replikasi yang benar yang sesuai dengan apa yang terjadi dalam sel itu adalah secara semi konservatif seperti ini. Jadi satu DNA yang baru, nanti ini yang baru ya yang di bawah, ini akan mengandung satu untai DNA dari induknya, kemudian satu lagi replikanya. Jadi dibuktikannya secara eksperimental. Ayo kita lihat coba ini bagaimana itu berjalan. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Oke. Terdengar, Bu. Terdengar, DNA Bu. merupakan molekul yang terdiri dari 2 untaian saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk helix ganda. Tiap helainya terbuat dari 4 basa kimia yang berurutan dan diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain. Artinya, dimanapun ada T dalam satu untaian, pasti ada huruf A pada untaian yang berlawanan. Dan dimanapun ada C, pasti ada G di untaian lainnya. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untaian atas. Tiap helainya menuju ke arah saling berlawanan. Sehingga lawan dari untaian atas yaitu ujung 3 aksen dan 5 aksen yang merupakan nama lain dari untaian bawah. Itulah yang dapat menentukannya. Bagaimana setiap untaian DNA dapat direplikasikan? Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan 2 untaian. Proses ini dinamakan unzip atau nama lain membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi.
Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru. Setelah tiap helainya berpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase mengikat untaian DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untaian DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untaian DNA baru. Kemudian, tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian DNA baru ini disebut leading strand atau untaian paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untaian bawah terdapat lagging strand atau untaian yang tertinggal sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untaian di bagian atas. Karena tiap untaian berjalan ke arah yang berlawanan, untaian di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA dalam serangkaian kecil saja yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase. Dan kemudian prosesnya diulangi lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim eksonuklase akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untaian lama yang dilestarikan dengan satu untaian baru. Itu gambaran global ya. Sebenarnya nggak yang tiba-tiba itu ya nggak tiba-tiba ya, adik-adik ya. Tadi kan banyak banget tiba-tiba ada DNA polimerase gitu ya. Nggak seperti itu ya. But by the way, itu terlalu cepat kah penjelasannya? Mau diulang? Boleh diulang, Bu? Boleh. Ya. Saya kecilin ya suaranya. Karena itu secara global seperti itu. Jadi sudah saya ukur kebenarannya itu sudah benar secara global, tetapi nggak ada kata tiba-tiba itu, lupakan kata tiba-tiba ya. Di tubuh kita nggak ada yang tiba-tiba seperti itu. Ini proses yang teratur. Kalau replikasi sampai aliran informasi genetik itu adalah proses yang teratur dan nggak ada yang tiba-tiba. Semuanya itu sudah terencana, memang dibuat mekanismenya oleh Tuhan seperti itu, gitu ya. Jadi lupakan kata yang tiba-tiba itu, karena kalau tiba-tiba kesannya adalah dia nggak prepare gitu. Bentar ya. Ini kalau dibikin lambat bisa nggak sih? Gimana caranya? Ada yang bisa bantu saya dibikin lambat? Supaya kalian bisa dengar. Saya aja deh. Oke, bikin aja deh. DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua untaian saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk heliks ganda. Tiap helainya terbuat dari 4 bahasa kimia yang berurutan dan diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain. Artinya, dimanapun ada T dalam satu untaian, pasti ada huruf A pada untaian yang berlawanan. Sorry.
DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua untaian saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk helix ganda. Tiap helainya terbuat dari 4 bahasa kimia yang berurutan dan diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain. Artinya, dimanapun ada T dalam satu untaian, pasti ada huruf A pada untaian yang berlawanan. Dan dimanapun ada C, pasti ada G di untaian lainnya. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untaian atas. Tiap helainya menuju ke arah saling berlawanan. Sehingga lawan dari untaian atas yaitu ujung 3 aksen dan 5 aksen yang merupakan nama lain dari untaian bawah. Itulah yang dapat menentukannya. Bagaimana setiap untaian DNA dapat direplikasikan? Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan dua untaian. Proses ini dinamakan unzip atau nama lain membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru. Setelah tiap helainya berpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase mengikat untaian DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untaian DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untaian DNA baru. Kemudian, tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian DNA baru ini disebut leading strand atau untaian paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untaian bawah terdapat lagging strand atau untaian yang tertinggal sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untaian di bagian atas. Karena tiap untaian berjalan ke arah yang berlawanan, untaian di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA dalam serangkaian kecil saja yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase. Dan kemudian prosesnya diulangi lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim eksonuklase akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk helix ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untaian lama yang dilestarikan dengan satu untaian baru. Mudah-mudahan yang kedua udah lebih paham. Jadi apa yang penting dari mana gitu ya? Mungkin saya buat supaya di tiap proses kalian bisa membayangkannya per tahap gitu ya. Jadi baik replikasi, transkripsi maupun translasi itu terdiri dari 3 tahapan proses. Ya, jadi bukan 3 proses, tapi 3 tahapan proses. Yang pertama adalah inisiasi. Kemudian ada elongasi, ada terminasi. Itu kita pakai istilah yang sama supaya nggak bingung. Inisiasi artinya apa? Inisiasi artinya ketika proses ini dimulai. Kalau replikasi itu dimulai dari kita sebut namanya origin of replication gitu. Tadi mungkin kalian lihat bahwa nanti akan ada unzipping gitu kayak buka resleting ya. Dari yang berpilin dibuat lurus dulu kemudian baru dibukakan sehingga dua untainya itu menjadi terbuka masing-masing satu ya. Jadi nanti seperti ini. Nah, satu hal lagi, ini ada beberapa hal sebenarnya ya. Satu lagi yang perlu saya ingatkan adalah nanti
proses elongasi itu kalau untuk replikasi selalu berjalan dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Apa sih ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen itu? Nanti coba kita lihat dari struktur molekul DNA-nya. Kalian coba saya lihat dulu ya. Mudah-mudahan ada. Nah, sebentar. Oh my god, bentar. Kalian sudah dapat struktur DNA belum? Kalian sudah dapat struktur DNA belum? Izin menjawab Ibu, sudah dapat. Sudah ya, berarti udah tahu ujung 3 aksen sama ujung 5 aksen yang mana ya? Udah ya? Ya nanti biar nggak saya kemudian Oke, coba saya perlihatkan lagi sekali supaya kalian mulai ingat apa sih ujung 3 aksen, apa sih ujung. Saya share dan sudah. Yang sudah tahu ini reminder aja, yang mungkin terlewat ini jadi bisa teringat gitu. Nah, kalau melihat dari struktur DNA ini nukleotida. Nah, DNA sendiri adalah polimer nukleotida gitu ya. Nah, nukleotida sendiri terdiri dari basa gitu ya, kemudian ada gugus fosfatnya dan ada gulanya. Antara nukleotida yang satu dengan yang lain nanti akan dihubungkan melalui ikatan fosfodiester gitu ya, antara fosfat dengan ujung gula gitu ya. Nah, ini akan berurut seperti ini. Ini basa purin atau pirimidinnya begitu. Ini gulanya. Kenapa namanya DNA deoksiribose? Karena dia akan kehilangan pada C nomor 2 atau kehilangan satu gugus deoksi. Bagaimana mereka tersambungkan seperti ini? Jadi fosfat gula yang kita sebut sebagai tulang punggungnya atau backbone gitu ya. Nah, kenapa kemudian namanya ujung 5 aksen dan 3 aksen? Ini kita lihat. Karena fosfatnya ini nanti akan terikat pada ujung C nomor 5 gitu. Ya. Dan kemudian nanti berakhirnya DNA itu adalah gula yang paling ujung. Dan ini ujungnya adalah pada 3 hidroksil sini, C nomor 3 yang mengandung hidroksil. Itu sebabnya kenapa kadang-kadang beberapa buku bilangnya itu ujung fosfat dan ujung gula gitu. Nah, kalau yang kita perjanjian internasional kita pakainya angka ini 5 aksen dan 3 aksen. Kenapa? Karena ujungnya adalah di ujung fosfat yang terikat pada C nomor 5 dan yang di bawah adalah yang paling ujung adalah gugus hidroksil yang terikat pada gugus atom C nomor 3 dari gugus gula gitu. Ya, jadi itu sebabnya kenapa disebutnya ujung 3 dan ujung 5. Dan kalian masih ingat. Sehingga nanti ketika replikasi berjalan akan nukleotidanya ditambahkan dari ujung 5 aksen menuju ujung 3 aksen. Jadi ujung fosfatnya. Ya, yang teringat lagi. Oke. Karena tugas saya adalah di aliran informasi genetik, jadi sebenarnya saya harus langsung ke sini sih, tapi saya khawatir kalau kalian nggak paham di awalnya. Oke ya. Nah, ada banyak macam protein gitu yang nanti akan terlibat ketika terjadi replikasi, terutama ketika mulai ada replication fork di sana. Jadi udah terbuka DNA double strand-nya, tuh. Kemudian replikasi mulai berjalan, ada cukup banyak enzim yang terlibat di sana. Tadi kalian sudah lihat di videonya, itu ada polimerase, DNA polimerase, itu ada single strand binding protein, ada helikase, ada primase, ada topoisomerase, ada DNA ligase gitu ya, ada eksonuklease. Nah, semuanya itu
akan berada dalam multi subunit protein kompleksis ya. Nah, apa sih tugasnya? Nah, DNA polimerase sendiri bentar, kita nggak usah mulai dari sini ya, mulai dari sini. Ini tadi gambaran replication fork atau garpu replikasi yang kalian lihat di video. Coba kita lihat ini, betapa banyaknya protein yang berperan di sana. Di awal aja, ketika dia unzipping gitu ya, ada yang menyebabkan itu menjadi single helix, itu namanya helikase. Ya. Nah, ketika dibuka, kemungkinannya dia untuk twisting lagi, twisting itu apa ya, berikatan lagi lah sederhananya begitu ya. Itu sangat besar sehingga harus ada protein yang mempertahankan mereka tetap menjadi single strand dari DNA yang double strand gitu menjadi DNA yang single strand. Nah, itu kita sebut dengan single strand DNA binding protein. Jadi dia mempertahankan supaya ini tetap single strand dong gitu. Karena secara natural DNA itu pasti akan terbentuk menjadi jadi satu untai double helix, satu untai ganda DNA. Gitu. Nah, kemudian ya, nah ini ada sliding clamp namanya yang nanti akan membuat DNA yang baru terbentuk dengan DNA lama itu tetap bisa melanjutkan replikasinya gitu. Karena ini replication fork akan berjalan. Tadi kalian udah lihat replication fork itu berjalan. Jadi tidak terbuka sekali kemudian terbuka semua DNA-nya enggak. Dia akan bertahap berjalannya gitu. Ya. Nah, di sini karena double strand DNA ini adalah dua untai yang komplementer gitu ya. Jadi ketika salah satu ujungnya adalah 5 aksen, berarti ujung komplementernya adalah 3 aksen, gitu ya. Sampai sana saya terlalu cepat nggak? Mudah-mudahan nggak ya. Tidak, Ibu. Ya. Nah, kemudian replication fork itu kan nggak bisa ngikutin harus zigzag gitu ya. Jadi dia akan memilih untuk berjalan satu arah. Nah, dalam hal ini ya elongasi tadi saya sudah sampaikan bahwa elongasi akan berjalan menambahkan nukleotidanya menurut aturan 5 aksen menuju ke 3 aksen ya di strand barunya. Ingat ya. Nah, di strand lamanya, di strand induknya artinya apa? Yang dipakai sebagai template cetakannya adalah yang mulai dari 3 aksen ini. Nah, untuk memulainya nggak bisa tiba-tiba DNA polimerase bekerja langsung gitu, nggak bisa. Jadi akan ada enzim primase tadi yang menempatkan satu primer RNA, urutannya RNA gitu untuk memulai ya, yang meletakkannya di urutan pertama dimulainya origin of replication. Nah, ketika ini sudah terikat di sini primernya, barulah kemudian nanti DNA polimerase akan bekerja untuk memperpanjangnya searah dengan 5 aksen, 3 aksen. Nah, yang searah ini kita sebut sebagai leading strand. Bukan strand yang paling maju tadi ya terjemahannya nggak gitu ya. Leading strand itu kenapa? Karena dia berjalannya searah terus-terusan nggak ada terpotongnya. Beda dengan untai yang satu lagi. Ya, mudah-mudahan kalian paham sampai sana. Nah, ini untai yang leading strand ini gampang, nggak ada masalah. Naruh primer sekali aja, kemudian udah tinggal diperpanjang gitu ya. Ngikutin kemudian helikase membuka double helix DNA-nya menjadi single strand terus-terusan gitu. Berjalan, mudah-mudahan cursor saya kelihatan. Cursor saya kelihatan ya, mudah-mudahan. Nah, terus berjalan ngikutin arah replication fork yang diawali oleh helikase. Nah, bagaimana dengan strand yang satu lagi gitu ya, strand komplemennya? Karena yang di ujungnya adalah 3 aksen, artinya yang terbuka di sini apa? Artinya terbuka di sini adalah ujung 3 aksen. Padahal gitu ya, nanti ini mulainya dari sini menuju ke arah yang berlawanan dengan leading strand. Gitu ya. Sehingga nanti di setiap kali ada
lokasi yang terbuka lebih lebar. Di lagging strand ini yang kita sebut juga Okazaki, karena yang menemukan adalah Profesor Okazaki gitu ya. Ini akan diletakkan satu primer baru, RNA primer gitu. Ini yang merah-merah nih RNA primer gitu ya. Tiap dikebuka, ditambahkan lagi dulu nanti nyambung ke sini. Ini kenapa merahnya di sini? Karena tadinya dia terbuka baru sampai sini doang gitu, baru sampai di sini aja. Sehingga dia dari sini, dari yang merah ini mulai bukaan pertama kemudian ngikut ke arah berlawanan dari yang leading strand. Ya. Nah, ini kan berjalannya enzim helikase kan ke arah atas kalau di gambar saya ini ya. Tuh. Jadi dia nanti terbuka ke atas lagi. Di sini kosong dong yang sebelah sini, naruh lagi primer gitu. Ini yang merah. Nanti diperpanjang lagi gitu. Sampai nyambung di sini. Begitu seterusnya sehingga nanti ketika DNA ini sudah selesai dikerjakan, sudah dapat DNA baru, itu akan ada cukup banyak RNA primer yang harus dihilangkan. Itulah nanti yang dikerjakan oleh DNA polimerase untuk proofreading gitu juga ya. Jadi DNA polimerase itu punya tugas cukup banyak, selain untuk memperpanjang juga dia untuk memastikan bahwa pembacaannya benar. Nah, enzim apa saja yang terlibat di sana kalian bisa baca di sini. Ada helikase yang membuka ikatan rantai, saya tadi sampaikan. Kemudian ada primase yang membuat untai RNA komplementer sebagai primer gitu untuk priming site-nya. Priming site artinya adalah tempat memulainya elongasi gitu. Ya. Kemudian ada primosum. Nah, primosum ini adalah kompleks yang mengandung primase dan helikase. Selalu ingat nih ada primase dan helikasenya. Kenapa? Karena setiap kali helikase membuka lebih panjang lagi DNA-nya, primase harus bekerja untuk menempelkan satu RNA primer pada strand Okazaki-nya gitu. Ya. Nah, SSB ini tadi saya sudah sampaikan dia untuk menstabilkan supaya nanti ikatan hidrogen antar basa itu bisa sesuai orientasinya, tetap sesuai dengan orientasi masing-masing strand gitu ya. Kemudian ada sliding clamp-nya ini yang membantu memegang DNA polimerase untuk tetap bekerja pada strand-nya masing-masing ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, primernya kenapa RNA? Saya enggak dapat literatur kenapa RNA gitu ya, tapi kalau dari logika saya pribadi adalah karena RNA itu sendiri enggak stabil, sehingga nanti ketika untuk di proofreading kembali itu akan lebih mudah untuk melepaskannya. Jadi kalau DNA yang ditaruh di sana dia relatif stabil sehingga untuk melepaskannya lagi kemudian proofreading untuk memperbaiki bacanya agak sulit gitu ya. Sehingga digunakan entah begitu mungkin Tuhan memikirkannya gitu ya. Sehingga dibuatlah bahwa primernya itu adalah RNA. Gitu. Nah, ini beberapa definisi ya. Nah, kemudian ada DNA polimer satu gitu. Nah, DNA polimerase satu ini aduh saya banyak banget tipe, maaf ya. Ini punya aktivitas katalitik menggantikan primer RNA dengan DNA. Tadi yang saya katakan proofreading itu. Jadi, oh ini masih ada RNA-nya dilepasin, kemudian dibikinkan DNA karena ini kan kita sedang mengcopy DNA. Nah, kemudian untuk bisa membuat ini terekat dengan baik, ada yang kita sebut dengan DNA ligase. Sehingga nanti DNA ligase ini akan merekatkan DNA yang baru dengan DNA yang sudah terbentuk sebelumnya. Dan kemudian twisting akan berjalan dengan baik. Nah, ini tadi yang saya katakan leading strand tidak seperti yang tadi disampaikan ini adalah strand yang lebih maju gitu, bukan gitu ya. Leading strand ini adalah untai DNA yang bereplikasinya secara kontinu. Jadi dia nggak ada jeda. Jadi akan dielongasi secara terus-menerus gitu. Nah, kalau lagging strand ini yang tadi kebalikannya itu, jadi tiap dibuka dia harus masang primer lagi, panjangin lagi. Tiap dibuka masang primer lagi. Gitu ya. Kok ini udah Oke. Ini udah mulai transkripsi. Mungkin kalau sampai di sana untuk
replikasi, paham nggak? Paham ya? Boleh dicerna dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kita nanti tayangin ulang aja videonya kalau masih belum paham. Jadi itu yang diceritakan oleh video yang kalian tonton tadi. Sampai sana kira-kira paham replikasi secara umum. Yang penting itu aja sih. Ada? Udah paham ya? Oke. Kalau Izin udah bertanya, Ibu. paham, iya silahkan. Sedikit saja, Ibu, mengenai replikasi DNA itu. Saya sempat berpikir ketika kita kita tahu bahwa seperti yang ada di video tadi bahwa secara sederhananya seperti itu untuk replikasi DNA. Nah, apakah replikasi DNA ini terjadi semuanya itu sama, Bu, untuk seluruh organisme, misalkan bakteri dan manusia itu apakah sama begitu caranya untuk bereplikasi atau berbeda, Ibu? Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Julio. Secara global sama ya, tapi nanti ada faktor-faktornya yang berbeda. Ada faktornya yang agak berbeda, tapi kalau replikasi enggak banyak berbeda. Secara global semuanya melalui tahap itu yang ada helikasenya, ada DNA polimerasenya. Nah, yang berbeda apa nanti antara makhluk eukariot dan makhluk prokariot yang uniseluler itu adalah di jenis DNA-nya saja. DNA polimerasenya berbeda gitu. Itu aja bedanya, Julio. Secara global ya sama seperti itu. Prosesnya sama. Gitu. Dan saya ingin kalian belajar global dan umum dulu. Kalau detail nanti ada ini juga enzim nggak semuanya saya sampaikan gitu ya, karena nanti akan ada enzim yang untuk untwisting gitu ya, cuman nggak sampai di sana lah kalian untuk tahap S1 gitu. Jadi kalau paham ini aja udah syukur banget. Gitu Julio. Jadi sama ya, kalau pada prinsipnya adalah Gitu. sama seperti itu. Oke. Enzim-enzim yang Terima kasih terlibat juga jawabannya, Bu. sama, hanya detailing aja. Kalau tadi saya bilang kan DNA polimerase kalau di bakteri, kalau yang saya pelajari itu ada 3, DNA polimerase 1, 2, dan 3. Kalau di manusia ada DNA polimerase, ada lagi subunitnya saya juga nggak terlalu hafal, yang kita sebut nanti ada topoisomerase namanya, seperti itu. Gitu. Ya. Tapi yang sejauh ini kalau yang ini udah paham, nanti kalau belajar yang lebih detail akan lebih mudah. Gitu ya, Julio ya. Bangga, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Yang lainnya udah paham ya? Boleh saya lanjutkan dengan secara prinsip prosesnya udah paham ya. Jadi terminasinya bagaimana? Terminasinya adalah ketika satu untai DNA itu sudah selesai direplikasi semuanya. Gitu. Di sini kenapa saya penting kalian tahu DNA dan gen, karena kalau kita ngomong replikasi DNA artinya whole DNA itu akan direplikasi semuanya. Nggak ada yang namanya replikasi DNA itu hanya sepotong gitu, nggak ada. Tetapi kalau kita ngomong transkripsi dan translasi, nah itu kita bicara gen. Jadi gen mana nih yang mau ditranskripsi? Ya udah, nanti proses transkripsinya hanya ada pada gen yang itu saja gitu. Jadi jangan berpikir bahwa nanti keseluruhan DNA itu diterjemahkan menjadi protein sekalian sama-sama, enggak, tergantung dari kebutuhan selnya gitu. Ya, jadi itu prinsipnya tolong dipegang sehingga kalian harus punya pemahaman kenapa kita sebut ini adalah sintesis DNA, kemudian yang tahap 2 selanjutnya itu adalah sintesis protein. Karena mereka sejatinya adalah satu proses yang terpisah. Tapi kenapa namanya aliran informasi genetik? Karena kalau DNA saja diam sebagai DNA, dia nggak akan berfungsi apa-apa. Gitu. DNA ini akan bisa memberikan karakter pada tubuh makhluk ketika sudah diterjemahkan sebagai protein. Gitu. Baik, di sana paham ya?
Paham ya? Oke, boleh saya lanjutkan sebagian transkripsi supaya nanti kalian nggak terlalu banyak yang kita jelaskan di belakang. Ibu boleh saya bertanya, Bu? Iya, mudah-mudahan saya bisa Tadi, jawab ya. Jangan mohon maaf, susah-susah Bu. nanyanya. Enggak, Bu. Tadi saya dapat kelewat kan tentang primosom itu sebenarnya fungsinya itu untuk apa, Bu ya? Karena saya cuma dapat dengarnya dari kompleks yang mengandung helikase dan primase aja gitu, Bu. Oh iya, primosom itu ya sebenarnya dia untuk menentukan daerah mulainya gitu. Daerah mulainya replikasi itu ditandai dengan adanya primosom. Jadi combine antara helikase dan primase. Itu kita sebut dengan primosom. Dia menentukan origin of replication-nya gitu, Bu ya? Enggak. Tidak menentukan origin of replication. Origin of replication sudah ada di DNA-nya, sudah ada tandanya. Nah, ketika helikase nempel di sana, kemudian diikuti oleh primer, itu kompleksnya kita sebut dengan primosom. Sudah mengerti, terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Tessa. Kalau kamu ada baca buku yang lain, karena ini kan kita updating terus ya, ilmu biotek, biokimia, biologi molekuler ini update terus, tapi kalau kamu misalnya baca ada yang update gitu, oh ada enzim baru yang ditemukan, nggak apa-apa, sampaikan pada saya. Saya udah lama juga nggak belajar. Sudah ya? Kira-kira paham ya, Tessa ya? Oke, boleh saya lanjutkan ya? Boleh, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Saya coba di video transkripsi aja dulu ya, nanti biar ini kayak karena agak nah. Oke. Nah. Ya, jadi saya tunjukkan dulu global gitu supaya kalian ada bayangan dulu sehingga nanti kalau saya ngomong kebayang apa yang saya omongin ya. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas proses ekspresi gen paling awal yaitu transkripsi DNA. Proses ini adalah penyalinan DNA sebagai salinan asli menjadi bentuk RNA. Sebelum kita lanjutkan, perkenalkan terlebih dahulu saya Cecep. Selamat datang di Ceherang. DNA merupakan molekul yang menyimpan informasi genetik dari suatu makhluk hidup. DNA menentukan identitas dari makhluk hidup, misalnya apakah makhluk hidup itu bakteri, tanaman, atau manusia, serta berisi instruksi respon makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalnya apakah makhluk hidup itu dapat berfotosintesis, menghindari zat berbahaya, atau melakukan perkembangbiakan. Semua instruksi tersebut informasinya berada di molekul DNA. Nah, bagaimana cara sel membaca dan mengeksekusi instruksi tersebut? Langkah awal dari cara tersebut adalah melalui transkripsi, yakni seperti disebutkan sebelumnya, menyalin DNA ke dalam bentuk molekul RNA. Kenapa DNA harus disalin terlebih dahulu ke RNA? Terdapat beberapa penjelasan. Pertama, bahwa saat sel membaca instruksi dari DNA, tidak berarti seluruh segmen DNA harus dibaca. Hanya sebagian dari DNA saja yang disalin. Kita ketahui di dalam sel, DNA disusun mulai dari bentuk kromosom, kromatin, dikemas demikian rupa sehingga informasi yang sangat banyak ini dapat muat di dalam sel. Jika terdapat sinyal tertentu dari luar dan sel harus berespon, maka sel hanya mengambil sebagian dari informasi di DNA untuk melakukan respon terhadap sinyal tersebut. Seperti ada buku mengenai resep masakan, apabila kita ingin membuat menu makanan tertentu, kita hanya cukup membaca bagian buku yang berisi resep cara membuat makanan tersebut. Begitu juga dengan DNA di dalam sel, di mana terdapat bagian DNA tertentu yang berisi instruksi khusus untuk melakukan respon khusus. Bagian DNA yang berisi satu instruksi khusus dinamakan gen.
Ketika gen diaktifasi, maka istilah khusus untuk ini adalah ekspresi gen. Nah, langkah awal ekspresi gen inilah di mana gen yang terdiri dari susunan DNA kemudian ditranskripsikan atau disalin menjadi bentuk RNA. Jadi jelas, penyalinan ini sebagai bentuk efisiensi agar sel dapat memilih dengan tepat instruksi khusus yang dijalankan dari sekian banyak informasi yang terkandung di dalam DNA. Kemudian kenapa harus disalin baru? Kenapa tidak dibaca langsung di tempat saja? Alasannya tadi untuk aktivasi. Terkadang dalam aktivasi diperlukan segmen informasi genetik yang harus dipakai secara cepat. Jika kita melakukan penyalinan, maka kita dapat menyalin salinan tersebut dalam jumlah yang sangat banyak. Jika tidak dilakukan penyalinan, maka kita hanya punya satu salinan saja berupa DNA, sehingga kecepatan aktivasi tidak bisa ditambah. Begitu pula apabila kita akan menghentikan aktivasi atau ekspresi dari gen, sel cukup menghancurkan salinan RNA yang dibuat sebelumnya. Ketika salinan ini semuanya hancur, maka gen yang sebelumnya aktif menjadi tidak aktif. Selain itu, pada eukariota, gen terdapat di inti sel. Agar dapat diekspresikan, diperlukan informasi genetik ini dibawa ke dalam sitoplasma. Dengan melakukan replikasi, maka informasi genetik ini dapat dibawa keluar dari inti sel dan kemudian informasi yang dibawa akan dijalankan sesuai dengan tujuan dari gen tersebut. Nah, setelah jelas mengenai tujuan dari transkripsi tadi, mari kita lanjut ke pembahasan aktor utama pada proses transkripsi DNA, yaitu RNA polimerase. RNA polimerase merupakan enzim yang tersusun atas beberapa subunit protein. Struktur utama RNA polimerase ini terdiri dari dua subunit alfa, subunit beta, subunit bayangan dari beta atau beta aksen, dan subunit omega. Yang dimaksud bagian utama adalah bagian RNA polimerase yang bekerja dalam menyusun reaksi katalitik utama, yaitu pembentukan ikatan kovalen fosfodiester. Ikatan fosfodiester ini menghubungkan dua nukleotida, yaitu antara atom oksigen di posisi karbon ketiga dan gugus fosfat yang berada di posisi atom karbon kelima. Adapun perbedaan antara RNA dengan DNA adalah terletak di cincin gula dari kedua molekul ini. RNA memiliki struktur cincin gula berupa ribosa, sedangkan DNA memiliki cincin deoksiribosa, di mana ribosa kehilangan satu atom oksigen di posisi karbon nomor 2, sehingga namanya berubah menjadi deoksiribosa, yang artinya ribosa yang kehilangan atom oksigen. Perbedaan lain adalah gugus basa, di mana pada DNA, gugus basa biasanya berupa guanin, adenin, timin, dan sitidin, sedangkan pada RNA, timin diganti dengan urasil. Sebenarnya, antara timin dan urasil pun tidak jauh berbeda bentuk molekulnya, seperti yang tampak pada gambar di layar. Struktur utama dari RNA polimerase ini terjaga atau identik di antara berbagai kingdom makhluk hidup. Di sini kita bisa menduga bahwa struktur utama ini sangat penting sehingga tidak mengizinkan terjadinya perubahan struktur akibat mutasi. Hampir bisa dikatakan bahwa mutasi pada bagian struktur utama ini bersifat letal atau mematikan. Kita lihat di sini antara bakteri, archaea, dan eukariota memiliki bangun struktur utama RNA polimerase yang identik. Tampak pada gambar diwakili bagian berwarna biru. Strukturnya sama baik di prokariota, archaea, maupun eukariota. Adapun perbedaan yang muncul terjadi dikarenakan pada organisme yang lebih kompleks, yakni archaea dan eukariota, mendapat penambahan subunit tambahan, di mana eukariota memiliki struktur tambahan subunit yang paling banyak. Dari perbandingan ini, kita dapat melihat bagaimana evolusi struktur RNA polimerase dari makhluk sederhana ke makhluk yang lebih kompleks. Seperti dijelaskan tadi bahwa reaksi yang dikatalisasi oleh RNA polimerase adalah dengan membentuk ikatan fosfodiester antara dua gugus nukleotida. Di sini pada kristalografi tampak bagaimana enzim menempatkan dua gugus nukleotida di situs katalitik enzim. Dengan menempatkan reaktan sedemikian rupa dan dibantu oleh kofaktor berupa ion magnesium, maka reaksi pembentukan ikatan kovalen fosfodiester
dapat dibentuk oleh RNA polimerase. Mari kita lanjutkan pembahasan kita ke tahapan proses transkripsi DNA. Secara umum, tahapan transkripsi DNA terdiri dari 3. Pertama adalah tahap inisiasi, di mana proses ini terjadi saat RNA polimerase berikatan ke bagian promoter dari gen. Kejadian ini merupakan sinyal untuk DNA dibuka, sehingga enzim bisa membaca urutan basa dan membuat salinan basa DNA dari gen menjadi RNA. Kedua adalah elongasi, yaitu proses pemanjangan RNA hasil transkripsi. Satu persatu nukleotida ditambahkan dan RNA bertambah panjang. Pada tahap inisiasi, proses sintesis RNA akan berjalan lambat. Namun setelah masuk fase elongasi, reaksi ini akan berlangsung lebih cepat. Ketiga, fase terminasi, yaitu penghentian proses transkripsi DNA. Hal ini terjadi saat RNA polimerase menemui kode codon stop yang menandakan tempat berakhirnya dari gen. Mari kita lebih detail membahas mengenai fase inisiasi. Untuk lebih mudahkan, kita mulai dari tahap sederhana, yaitu inisiasi transkripsi DNA pada bakteri. Di tahap awal inisiasi, pada dasarnya, sel harus mengetahui letak dari gen yang harus ditranskripsikan. Dari serangkaian kode informasi di dalam DNA, sel harus memilih bagian DNA yang tepat untuk ditranskripsikan. Ternyata terdapat sistem kode di dalam DNA yang menjadi petanda awal mula dari suatu gen. Kode ini terdapat di bagian DNA non-coding. DNA non-coding adalah bagian DNA yang tidak ditranskripsikan. Dahulu bagian non-coding ini dinamai sebagai DNA sampah atau junk DNA. Karena waktu itu fungsi dari DNA non-coding ini belum diketahui. Tentu saat ini kita tahu bahwa hal ini merupakan istilah yang salah. Bagian DNA non-coding ternyata memiliki banyak fungsi penting, terutama sebagai regulator ekspresi dari gen. Fungsi dari DNA non-coding ini tergambar dari proporsinya berbanding dari DNA yang dikodingkan. Sebagai gambaran, 20% dari total genom DNA prokariota dari bakteri adalah DNA non-coding. Adapun genom manusia, 98% berupa DNA non-coding. Dampak regulasi dari DNA non-coding ini dapat terlihat pada individualisasi setiap manusia. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki karakter yang khas. Hal ini diperankan oleh fungsi DNA non-coding. Misalnya mengatur perbedaan antara individu seperti warna rambut, tinggi badan, kontur kulit, bentuk wajah, dan sebagainya. Banyak dari mekanisme khusus ini yang masih perlu diteliti dan dipelajari. Nah, seperti disinggung sebelumnya, pada DNA non-coding ini terdapat petanda alamat atau letak dimulainya gen. Jadi ketika sel mencari tahu letak dari gen yang akan diaktifasi, maka sel akan mencarinya di bagian non-coding dari DNA yang letaknya tidak jauh dari gen tersebut berawal. Selain sebagai petanda letak gen, bagian non-coding yang paling dekat dengan suatu gen juga menandakan titik dimulainya transkripsi. Ini adalah bagan yang menggambarkan hubungan posisi gen dengan area DNA non-coding di sekitarnya. Di sini perhatikan bagian strand DNA yang di atas yang merupakan coding strand, sedangkan yang di bawah adalah template strand. Kode yang menandakan titik awal suatu gen dinamakan promoter. Promoter letaknya di sisi sayap 5 aksen dari gen. Promoter ini terbagi menjadi 2 segmen di mana posisi promoter terdekat dengan gen sekitar 10 basa nukleotida dinamakan tata box. Dinamakan demikian karena di tempat tersebut terdapat pola nukleotida yang terdiri dari susunan nukleotida timin dan adenin yang berulang. Tata box ini penting karena bagian ini yang akan dikenali oleh faktor transkripsi. Pada bakteri, faktor transkripsi ini dikenal dengan faktor sigma, sedangkan pada eukariota dinamakan TBP atau tata binding protein. Adapun pada bagian yang kedua merupakan sinyal lanjutan dari tata box yang digunakan oleh faktor transkripsi untuk menandai awal mula dari gen yang akan ditranskripsikan. Di sini akan diperlihatkan proses urutan inisiasi transkripsi DNA pada bakteri. Dimulai dengan rasanya terlalu panjang kalian dengar ya. Udah bosen, saya merasa ada radiasi kebosanan. Oke, nah dari tadi proses, boleh ya saya lanjutkan penjelasan aja sedikit. Nah, dari proses tadi, proses replikasi tadi, kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika proses replikasi berhenti, tidak kemudian akan otomatis langsung disambung dengan proses transkripsi, gitu ya. Transkripsi, translasi atau ekspresi protein atau yang saya lebih suka sebutnya sintesis protein begitu.
hanya berjalan apabila tubuh memberikan sinyal bahwa kita perlu protein tertentu. Gitu ya. Misalkan nih, kita butuh apa namanya, protein rambut gitu, yang di sel rambut tuh perlu tumbuh, ya udah dia akan kitin, kita perlu kitin, ya udah nanti dia produksinya kitin. Atau kita perlu triptofan, ya udah diproduksi yang untuk triptofan saja. Enzim protein-protein yang akan bisa membantu pembentukan triptofan gitu. Jadi proses transkripsi dan translasi ini nanti tergantung dari sinyal yang diberikan oleh tubuh, protein mana yang harus dibuat, terutama untuk protein-protein yang building block gitu kan, karena kalau di masa pertumbuhan ya dia akan selalu diproduksi, selalu akan ada translasi, tapi kalau sudah dewasa seperti kalian sekarang ini, kalau tidak ada kerusakan di building block ya nggak akan dibuat protein building block gitu. Tapi kalau protein fungsional misalkan seperti enzim lipase gitu, kemudian enzim-enzim untuk mengunyah makanan itu ya selalu dibuat, gitu. Setiap kali kurang akan dibuat gitu ya. Begitu juga dengan antibodi gitu ya. Kalau perlu antibodi ya dibuat gitu. Ya, dan hanya akan dibuat ketika diperlukan. Jadi itu akan ada di DNA kita semuanya. Gitu. Nah, kemudian ini sekarang di buku-buku teks gitu ya, di textbook nanti kalian akan kenal juga adalah istilahnya ekspresi gen gitu ya. Bagaimana gen itu diekspresikan, sama artinya bagaimana DNA itu diterjemahkan menjadi protein. Karena ini gen artinya hanya satu sekuens tertentu saja. Nah, bedanya apa? Kalau di prokariot dan eukariot tadi siapa tadi yang nanya? Julio sempat nanya. Sama nggak sih kalau proses replikasinya? Kalau replikasinya secara umum sama gitu, nggak ada yang berbeda. Hanya saja bedanya adalah kalau eukariot dia punya membran inti gitu kan ya, berarti terjadinya replikasi itu ada di dalam membran inti. Tapi kalau prokariot dia kan nggak punya membran inti, ya udah terjadinya di sana gitu. Replikasi DNA terjadinya di sitosol. Nah, kalau untuk ekspresi gen pada prokariot ada beberapa tahap yang berbeda gitu. Kemudian ada beberapa faktor yang namanya berbeda tapi fungsinya sama, ya. Nah, ini kita lihat nih yang atas nih adalah transkripsi dan relasi pada prokariot. Kita lihat ini akan otomatis ada di sini, di sitosol, langsung terjadi secara simultan gitu. Apakah nanti transkripsi hanya berjalan ketika transkripsi sudah selesai? Enggak gitu. Ada beberapa protein yang ketika transkripsi masih berlangsung, translasinya udah langsung jalan gitu. Jadi jangan berpikir bahwa itu satu tahapan yang sekuensial yang harus tahap yang satu selesai dulu, baru tahap yang lain. Tidak seperti itu. Jadi transkripsi dan translasi berjalan simultan. Nah, bagaimana dengan di eukariot? Di eukariot karena kita punya membran sel dan proses replikasi ada di dalam sel, proses transkripsi pun kemudian ada di dalam sel. Kenapa seperti itu? Karena RNA sendiri seperti tadi saya katakan, RNA itu nggak stabil. Jadi dibuatlah oleh Tuhan gitu. Makanya kalau saya belajar ini saya selalu henti-hentinya bersyukur ya Tuhan tuh luar biasa banget ciptakan sel itu seperti ini. Ini cuman di dalam sel loh ini ya. Jangan pikir ini tubuh besar gitu. Dalam sel aja sudah dipikirkan dengan sedetil ini oleh Tuhan gitu agar kita bisa hidup nyaman. Tuh. Jadi kalau sampai ada dari kalian yang nggak bersyukur jadi manusia seperti sekarang itu rasanya kelewatan banget gitu. Karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan sangat luar biasa. Nah, ini coba kita lihat. Di dalam sel gitu ketika DNA DNA utuh kan ya, selalu ada deh, mohon maafkan saya. Transkripsi terjadi ketika gitu ya, ada sinyal bahwa kita butuh protein tertentu. Nah, ini akan membuat satu gen yang mengkode protein tersebut akan ditranskripsi. Terjadinya di mana? Terjadinya di nukleus. Ya, di dalam nukleus. Ya. Sampai dengan kemudian ini disiapkan untuk bisa diproses menjadi protein.
Nah, karena RNA ini nggak stabil gitu, nanti kalian pasti akan bertanya, "Bu, kalau di, prokariot itu nggak perlu ada proses yang dikerjakan di eukariot, kenapa bisa stabil?" Gitu. Nah, kalau di prokariot ini begitu mRNA terbentuk langsung akan ditranslasi gitu. Jadi nggak sempat dia berenang-renang sendirian di dalam sitoplasma. Itu yang tadi saya sebutkan sebagai simultan itu. Nah, bagaimana dengan di eukariot gitu ya. Setelah RNA diproduksi melalui tahap transkripsi, nanti RNA ini harus diproses dulu. Kenapa? Supaya nanti ketika keluar dari nukleus, dia mencapai sitosol untuk ditranslasi, dia sudah merupakan RNA yang relatif lebih stabil dan tidak gampang didegradasi sehingga bisa ditranslasi. Gitu. Jadi ada prosesnya, ada RNA processing di sini sebelum nanti terbentuk mRNA yang kesemuanya akan diterjemahkan menjadi protein. Makanya namanya translasi itu kan prosesnya translate ya, translation. Ya. Nah, kenapa harus ada processing seperti ini? Karena kalau di eukariot tidak keseluruhan DNA ini nanti akan diterjemahkan menjadi protein. Ada bagian-bagian yang harus dihilangkan terlebih dahulu yang tidak mengkode tadi, kemudian harus diberikan pengaman di ujung-ujungnya supaya nanti ketika keluar dari inti sel, RNA yang terbentuk ini adalah RNA yang bisa diterjemahkan, gitu. Itu ya, sampai sana mudah-mudahan saya nggak terlalu cepat. Nah, oke. Apa sih transkripsi? Itu adalah penyalinan kode genetik yang ada di urutan DNA menjadi molekul RNA. Gitu. RNA sendiri ada 3 macam, ada messenger, transverse, dan ribosom. Jadi yang mRNA yang mana yang diterjemahkan ke dalam peptida adalah yang mRNA ini. Makanya namanya messenger RNA gitu ya. Kemudian tRNA ini adalah yang nanti mentransfer asam amino untuk diperpanjang menjadi peptida. Nah, rRNA ini adalah pembentuk ribosom yang menjadi tempat di mana translasi akan terjadi. Gitu. Nah, transkripsi inilah yang merupakan proses awal untuk ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya akan muncul sebagai fenotip. Bagaimana nanti misalkan apakah enzim lipasenya akan terbentuk dengan sempurna, dengan lengkap, ataukah ada mutasi atau tidak, itu diawali dari sini, gitu, proses transkripsi. Nah, kalau tadi di DNA, di replikasi DNA, kita sudah belajar bahwa kita butuh ada helikase gitu ya, ada primase, ada single strand binding protein, kita butuh CLAP, kita butuh DNA polimerase gitu ya. Nah, di transkripsi ini kita butuh apa aja? Kita tentu butuh DNA yang akan ditranskripsi, yang akan dicetak. Tadi kalau ngomongnya atas bawah gitu, tolong jangan direkam di dalam memori kalian karena kita nggak pernah mengenal ada yang namanya untai atas atau untai bawah. Dia dua untai aja gitu ya. Kenapa saya pilihkan yang bahasa Indonesia supaya kalian gampang ngertinya. Bukannya saya meremehkan kemampuan bahasa Inggris kalian ya, tapi kakak-kakak kelas kalian agak komplain ketika saya berikan video dalam bahasa Inggris gitu. Jadi saya pilihkan yang bahasa Indonesia. Tapi ternyata kemudian terjemahannya nggak sesuai padanannya gitu ya. Jadi jangan berpikir ada atas atau bawah, enggak. Yang nanti kita sebut adalah coding DNA gitu ya. Itu yang nanti akan menjadi template, menjadi cetakan urutan DNA yang akan ditranskrip gitu ya, ditranskrip menjadi RNA. Ya. Jadi salah satu untai saja yang dijadikan transkrip. Gitu. Nah, kemudian apalagi karena ini yang kita panjangkan nanti adalah RNA gitu. Polimerasenya tentu pakai RNA gitu ya. Jadi supaya gampang kalian berpikirnya. Kalau yang dipanjangkan polimerase, yang dipanjangkan DNA, berarti enzimnya DNA polimerase. Kalau yang dipanjangkan itu RNA, berarti yang enzimnya adalah RNA polimerase.
Nah, kalau tadi di DNA itu yang ditambahkan itu adalah nukleotida pembentuk DNA. Tadi kita sudah lihat ada ATGC gitu ya, yang A selalu komplement dengan T, yang G selalu dengan C. Nah, kalau di RNA ini yang ada adalah AUGC, nggak ada timin lagi. Jangan tanya saya kenapa. Saya belum tahu jawabannya juga. Kenapa sih RNA-nya harus beda gitu, Tuhan ya? Nggak tahu, mungkin supaya nanti yang diterjemahkan nggak salah gitu. Mungkin ya. Kemudian apalagi ada faktor-faktor transkripsi tadi gitu, yang ada faktor sigma tadi di videonya udah kalian lihat bersama gitu ya. Kemudian ada prekursornya untuk sintesis RNA. Ya. Nah, prekursor itu nggak semuanya punya. Kok gambar saya ganggu ya? Oke. Sebentar. Nah, tadi ini udah ya, ini gen yang tadi secara sederhana kita diskusikan. Nanti yang ditranskripsikan itu adalah gen, gitu ya. Nah, gen ini kalau definisi secara ilmiahnya adalah urutan DNA yang nanti akan diekspresikan, gitu ya. Urutan DNA yang mengkode urutan lengkap asam amino atau molekul RNA tertentu. Karena nanti ada urutan-urutan gen yang hanya diterjemahkan sampai dengan menjadi tRNA atau rRNA tadi. Ingat ya tadi RNA itu ada 3 macam, ada mRNA, ada tRNA, ada rRNA. Ada yang berhenti sampai dengan tRNA dan rRNA aja. Tapi kalau yang dia diterjemahkan sebagai mRNA, nanti itu akan otomatis diterjemahkan sebagai peptida. Nah, gen yang lengkap untuk bisa ditranslasikan itu harus terdiri dari kesemuanya ini. Ada 3 bagiannya. Jadi ada promoternya, tuh. Umum kita sebut daerah regulatory gitu, region. Kemudian ada bagian strukturalnya. Ini yang struktur yang menjadi penentu protein apa yang terbentuk gitu. Kemudian ada terminator. Yang diterjemahkan yang mana? Yang bagian hijau ini. Ya, itu yang kita sebut bagian struktural. Kalau di urutan DNA biasanya kita sebut sebagai coding sequence gitu ya, sequence yang mengkode protein tertentu. Ya, sampai sana saya terlalu cepat kah? Nanti jam 2 kita selesaikan aja ya. Gak apa-apa ya? Saya mohon izin dulu. Baik, Bu. Boleh? Saya agak capek. Oke. Biar nggak saya aja yang ngomong gitu, mungkin dari video yang tadi sudah kalian lihat separuh gitu ya. Adakah yang perlu ditanyakan? Karena nanti kalian saya minta untuk menghafalkan kode asam amino ya, nanti ketika ditranslasi. Oke. Kalau kalian nggak ada yang tanya, saya boleh tanya ya? Boleh nggak saya tanya? Oke, saya tanya ulang yang transkripsi tadi deh, yang udah kita terangin. Yang replikasi kan udah ngerti ya. Nah, di transkripsi itu, boleh ya saya tanya? Kalau tadi di replikasi kita sudah belajar bersama-sama, ada tahap inisiasinya gitu, ada tahap elongasinya, kemudian ada tahap terminasinya gitu. Nah, untuk yang replikasi tadi saya sudah sampaikan kalau tahap inisiasinya itu dimulai dengan menempelnya enzim helikase, kemudian diikuti oleh primer di origin of replication. Ya. Nah, kalau di transkripsi ini apa? Tadi rasanya di videonya sudah disebutkan, sudah ada gambarnya pula. Kira-kira apa? Titik mana sih yang menjadi
poin? Menjawab, Bu. Ya. Ya. Perkenalkan saya Tresia, NIM 62. Dari video yang Ibu tadi tayangkan itu, faktor transkripsi itu akan berada di promoter sebelum terjadi transkripsi. Betul. Ya, betul. Di bagian promoternya. Nah, kemudian ada tempat khusus di mana RNA polimerasenya nempel. Kalau tadi di replikasi gitu kan ada primer gitu ya, begitu primernya nempel, nanti RNA polimerasenya mulai kerja. Gitu. Nah, DNA polimerasenya nanti nempel di sana kemudian memperpanjang di bagian primer. Gitu. Nah, kalau di replikasi ini di bagian mana? Betul tadi udah dikatakan oleh Teresia bahwa itu akan nempelnya di bagian promoter. Gitu. Nah, di bagian mana di promoternya? Izin menjawab, Ibu? Iya. Baik, saya Julio. Jadi untuk di mana dia nanti menempel tuh namanya itu kalau tidak salah tadi Tata Binding Protein atau TBP, Ibu. Jadi di Iya. sana nanti menempel. Nggih. Tata box namanya. Oh nggih, Tata box. Ya, tata binding proteinnya itu adalah protein yang menyebabkan dia bisa nempel sana. Gitu. Jadi selalu ingat ya, makasih ya Julio. Teman ada yang jawab juga di ini, di siapa mana? Di chat room. Masih yang jawab. Oke, Sien Agatha Lestari. Iya, Larasati. Ya, benar. Namanya Tata Box. Kenapa namanya Tata Box? Karena dia urutannya adalah TA gitu. Ya, jadi kan gampang ngapalinnya tuh Tata Box. Tuhan tuh luar biasa banget loh nyiptain kita untuk bisa belajar gitu, untuk bisa ngingetnya dengan baik gitu ya. Nah, kemudian kalau lebih detailkan lagi itu nanti kalau kalian baca beberapa buku ada yang kita sebut dengan -35 gitu ya. Jadi nanti dari mulai -35 itulah sudah mulai RNA polimerasenya nanti akan nempel. Kenapa namanya -35? Karena kita anggap 1 itu adalah tempat mulainya ditranskripsi DNA-nya. DNA-nya. Gitu. Itu nanti kalau kita nyambung ke translasi nanti seperti itu. Nah, kalau di transkripsi ini kita kenali dengan Tata Box. Jadi kalau ada urutan TA itu di depan, nah di sanalah berarti tempat mulainya terinisiasi terjadinya transkripsi. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan. Oke ya, saya lanjutkan sedikit lagi. Oke. Nih. Jadi tadi sudah kalian sama-sama nonton videonya, ini hanya penjelasan saja narasinya supaya kalau yang tadi nggak sempat lihat videonya utuh atau ngelihat video terlalu cepat, saya jelaskan ulang. Ada bagian promoter, ada struktural, ada terminator. Ya, promoter itu bagian gen yang berperan dalam mengendalikan proses transkripsi terletak pada daerah bagian ujung 5 aksen. Selalu ingat bahwa 5 aksen itu adalah sebagai upstream. Ya. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah bagian struktural di mana bagian ini adalah bagian gen yang akan membentuk peptida. Peptidanya nanti baru akan jadi protein. Jadi proses translasi itu apakah dia membentuk protein? Kalau saya katakan dia baru sampai membentuk peptida. Nanti coba kita lihat ya, nanti ketika cerita translasi. Nah, bagian struktural inilah yang kemudian akan menjadi bagian yang mengandung urutan DNA yang mengkode protein. Ini letaknya di bagian hilir dari promoter. Ya, jadi kalau kita bicara gen, kita akan bicara ini di bagian hulu atau di bagian hilir. Kita nggak akan bilang ini di atas atau di bawah gitu, di depan atau belakang. Kita bilangnya di hulu dan di hilir gitu. Karena bisa dia kebalik-balik mana depan mana belakangnya gitu kalau kita ngomong depan belakang ya. Jadi kita selalu pakai istilahnya upstream. Nah, kemudian terminator inilah bagian gen yang paling hilir gitu ya, untuk mengakhiri proses transkripsi. Artinya apa? Artinya nanti gitu yang diterjemahkan adalah sampai bagian akhir itu. Berarti sampai dengan di terminasi itulah nanti akan diharapkan dapat terbentuk protein yang lengkap
gitu. Karena kalau ada mutasi misalkan sampai dengan kemudian di bagian strukturalnya ini ada mutasi yang menyebabkan terjadinya codon stop, bisa jadi gitu transkripsinya berhenti di sana, translasinya berhenti di sana gitu. Sehingga protein yang terbentuk bukan protein yang lengkap yang kita sebut dengan truncated. Tuh, ya. Videonya nggak usah dibuka lagi nggak ya besok nanti pertemuan berikutnya aja supaya lebih lengkap. Nah, mekanisme dasar sintesis RNA itu seperti ini. Jadi ada faktor yang mengendalikan transkripsi itu nempel di bagian promoter dan nanti kalau itu kita bicara gen-gennya prokariot gitu nanti akan ada urutan spesifik dan ada sistem sendiri yang kita sebut operon nanti ya itu nanti kita lihat. Nah kemudian penempelannya menyebabkan terbentuk kompleks sama seperti DNA, kemudian ada RNA polimerase yang membaca cetakan DNA tuh. Dan RNA polimerase ini nanti yang akan menambahkan RNA-nya. Jadi ingat ya ketika di DNA yang nukleotida yang dipakai adalah nukleotida DNA. Tapi kalau yang ketika kita bicara transkripsi yang ditambahkan oleh RNA polimerase adalah RNA. Gitu ya. Jadi nambahinnya U bukan T. Jadi ketika ada bacaannya A di DNA template-nya yang nanti ditambahkan pada RNA-nya adalah yang U gitu ya. Kalian udah paham. Nah, terminasi itu nanti akan tandanya RNA polimerasenya lepas. Artinya udah selesai itu satu ditranskrip. Jadi kalian coba belajar dari istilahnya aja ketika kita namanya itu transkrip. Itu kan artinya udah merupakan gambaran sama seperti kalau orang bikin naskah, orang bikin skripnya dulu ya. Nah ini karena dia diterjemahkan dari DNA, kita sebutnya sebagai transkrip. Ya. Jadi skripnya protein yang akan terjadi itu sudah ada di sana. Ya. Oke. Nah tadi komponen-komponen R transkripsi sudah saya sampaikan, ada yang terakhir itu adalah prekursor gitu. Prekursornya itu untuk sintesis RNA itu adalah ada 4.000 nukleotida. Kenapa kita sebut prekursor? Karena sebelum menjadi RNA yang bisa ditambahkan, dia harus di-charging dulu gitu ya. Jadi itu masih bentuknya trifosfat. Nanti ketika nempel menjadi untaian RNA, dia akan menjadi monofosfat ya. Saya ngantuk ya. Oke, sampai sana terlalu cepat nggak saya? Kayaknya saya ini bikin kalian ngantuk. Saya yang bikin kalian ngantuk. Sampai sana terlalu cepat nggak? Paham ya? Kalian masih melek? Ya, oke. Ya, tarik nafas dulu. Nah, polimerasisinya sama prinsipnya dengan DNA, dimulainya dengan arah 5 aksen, 3 aksen. Jadi, makanya kenapa kita pilih cetakan DNA-nya itu yang 3 aksen, 5 aksen gitu ya. Kalau saya ngomong gini, kebayang nggak? Yang jadi template itu adalah menjadi template DNA itu adalah yang urutannya 3 aksen ke 5 aksen. Itu yang kita pilih. Kenapa? Karena polimerisasi RNA itu terjadi dari 5 aksen menuju 3 aksen. Ya. Nah, urutannya nanti ditentukan oleh cetakannya. Kalau cetakannya salah ya RNA-nya nanti jadi salah. Nanti apa yang terjadi lagi? Proteinnya juga jadi salah. Jadi cetakannya itu salah satu untai ganda DNA yang arahnya 3 aksen 5 aksen. Hasil transkripnya apa? Kalau DNA dari DNA untai ganda jadi DNA untai ganda juga, ya. Nah, kalau yang RNA gimana? Makanya kenapa tadi saya katakan RNA itu nggak stabil. Kenapa? Karena dia masih cuma satu untai. Makanya ketika di eukariot ada processing yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjaga supaya dia stabil dan tahu gitu. Jadi ketika diproses itu kemudian ada cappingnya gitu dan ada polyetilnya itu untuk juga sebagai tanda bahwa untuk ribosom mengenali bahwa ini loh
mRNA yang akan diterjemahkan. Gitu. Oke, kalau saya capek ya. Sampai di sana ada yang ditanyakan dulu nggak? Kebayang nggak saya ngomong 5 aksen, 3 aksen, 5 aksen itu kebayang nggak? Kebayang Bayang, nggak? Bu. Bener ya? Bener ya? Jangan Tresia aja nanti yang kebayang. Kebayang ya? Atau saya harus balik lagi ke gambar yang tadi? Nggak ya? Mudah-mudahan nggak. Oke, makasih semuanya. Nah, kemudian tadi saya sempat singgung gitu ya, bahwa ada satu sistem regulasi yang spesifik pada prokariot gitu yang kita sebut dengan operon. Kenapa hanya di prokariot saja ada seperti itu? Karena kita tahu sebagian besar prokariot itu adalah yang saya tahu adalah prokariot itu makhluk uniseluler gitu ya. Nah, kenapa kemudian Tuhan ciptakan bahwa dia punya sistem yang namanya operon adalah untuk menghemat energi gitu. Jadi kalau kita kan ada kromosomnya 20 berapa pasang? 22 pasang ya? Atau 21 pasang? Berapa sih kromosom kita? Izin menjawab Ibu, Bu. 23 nih, Kak. 23. Nggih, 23. Itu include yang seks kromosom ya? Seks juga. Nggih. Iya, berarti kan kita punya 22 ya untuk body. Nah, kalau di tubuh manusia gitu ya dan tubuh-tubuh makhluk kompleks lainnya, itu satu protein itu bisa kode oleh beberapa gen yang ada di kromosom yang berbeda gitu. Makanya terima kasih Gangga. Nah, makanya kita butuh makan banyak gitu ya, butuh energi besar gitu karena ya itu proses pembuatan protein itu nggak sesederhana yang kita pikirkan gitu ya. Kalau kalian mau belajar ini dengan seksama, kalian akan bersyukur banget pada Tuhan, ya Tuhan gitu, bikin satu protein aja itu udah luar biasa banget prosesnya di dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Tubuh kita udah ngerjakannya sendiri gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan bakteri? Bakteri juga prokariot. Prokariot itu juga butuh hidup gitu ya, bertahan hidup. Nah, dengan dia sebagai uniseluler tentu energi yang bisa dia tampung dan dia pakai itu terbatas. Makanya Tuhan ciptakan ada yang kita disebut dengan operon gitu. Nah, operon ini adalah satu organisasi beberapa gen gitu ya, tapi dikendalikan oleh satu promotor yang sama gitu. Seperti ini. Ini operon model yang pertama kali dipelajari gitu ya tahun 61 tuh ya. Seperti ini. Jadi ada beberapa gen struktural yang jadi satu urutan gitu. Karena kalian tadi kan udah tahu ya gimana urutannya. Kalau kita sebut sebagai gen itu ada regulatory region gitu ya, ada operatornya, ada regulator gennya. Ini kita sebut promoter, kemudian ada structural gens-nya, kemudian ada terminator. Nah, kalau di prokariot ada cukup banyak mereka punya structural gens yang dipromotori oleh satu promoter. Gitu. Jadi beberapa protein dia bisa produksi. Kalau manusia malah kebalik gitu. Bukan kebalik gimana ya. Malah lebih kompleks lagi dengan yang tadi saya ceritakan. Satu protein itu bisa dikode oleh beberapa urutan gen yang ada di kromosom terpisah. Kebayang nggak tuh kerjanya sel kita gitu ya. Selnya udah kecil gitu terus ada 22 kromosom gitu. Kemudian gennya masing-masing gitu ya. Itu udah kompleks banget. Nah, kalau di prokariot ini lebih sederhana. Tapi dibuat menjadi lebih efisien oleh Tuhan gitu ya. Nah, seperti ini. Ini ada 3 struktural gen gitu ya. yang bisa diproduksi dalam sekali transkripsi dan translasi. Nah, yang dibutuhkan adalah apa? Apakah ini kemudian nanti aku harus diproduksi terus-terusan? Enggak, tergantung kebutuhannya. Makanya ada namanya represor gitu ya. Dan di sini yang menentukan apakah nanti gen ini harus diproduksi sekalian gitu atau nggak usah diproduksi sama sekali.
ya. Jadi nanti di sini akan ada represor namanya yang menempel di regulator gen ini. Ketika ini menempel, ketika ini nggak ada yang nempel gitu ya, nanti dia nggak akan membuat ini ditranskrip gitu ya. Oh, salah. Ini nempel. Kalau dia nempel, dia akan repress. Jadi nggak akan ada transkrip gen. Tetapi kalau nanti kita tubuh kita perlu, nanti akan ada inducer yang dikirimkan ke dalam sel. Nah, inducer ini nanti akan membuat si represor ini mengikat inducer gitu. Sehingga apa yang terjadi, represornya ini akan membentuk kompleks dengan inducer, nggak lagi menempati bagian promoter gen ini. Gitu. Nah, dari sanalah baru nanti akan berjalan transkripsinya. Gitu. Ya, oke. Boleh saya lanjutkan lagi sedikit ya? Nah, itu tadi yang operon gitu. Jadi nanti kalau kalian belajar gen, nanti mungkin siapa tahu gitu kalian belajar lebih detail, ada yang ambil S2 gitu atau kerja di lab mikro, kalian akan tahu bahwa oh, kenapa harus ada inducer sehingga pertumbuhan selnya jadi lebih cepat. Jadi ada yang seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya apalagi yang kita butuhkan ketika kita mau transkripsi adalah ada RNA polimerase. Kalau di prokariot, RNA polimerase ini juga mengkatalisis sintesis mRNA, RNA, dan tRNA. Ya, jadi susah ya yang di bawah ini. Itu hanya hasil eksperimen saja, gitu ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa ketika yang terbentuk adalah rRNA atau tRNA, dia akan berhenti sampai di sini, nggak diterjemahkan lebih lanjut menjadi melalui translasi. Ya. Nah, kalau pada eukariot, ada 3 macam. Ada RNA polimerase 1, 2, dan 3. Nah, ini hanya contohnya bagaimana ditemukan RNA polimerase itu ya. Jadi diinhibisinya oleh amanitin sehingga ditemukan ada 3 gitu ya. Ada 3. Akhirnya awalnya kita pikir RNA polimerase itu cuma 1, ya udah itu aja, tapi ternyata ada 3 bagian. Gitu. Oke, itu pengenalan RNA polimerasenya. Kemudian kita balik ke transkripsi lagi. Mudah-mudahan kalian nggak bingung saya yang neranginnya loncat-loncat ya. Ini PowerPoint titipan dari Pak Wirajana. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, sama untuk tiap tahap proses itu mulai dari inisiasi, ada elongasi, dan ada terminasi. Gitu. Kita lihat sekarang, tadi kita udah bicara tahap inisiasinya dimulai dari tata box di sini. Ya, ada tata box, kemudian ini bagian promoternya, kemudian ada RNA polimerase yang nempel di sini. Ini bentuknya seperti balon dianggap. Ya. Nah, gimana caranya? Si nanti RNA polimerase-nya bekerja. Tuh. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa template-nya hanya ada pada 1 untai DNA saja. Yang mana? Yang urutannya 3 aksen sampai 5 aksen. Karena biasanya kita gambarnya dari atas bawah gini, makanya tadi di video itu disampaikan, oh ini atas, ini bawah gitu ya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Itu hanya untuk menggampangkan kita untuk belajar aja. Prinsipnya adalah yang dijadikan template adalah yang 3 aksen, 5 aksen. Kenapa? Karena penambahan RNA nukleotida itu RNA dan nukleotida yang lain itu hanya bisa dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi fosfatnya ditempelin dulu karena itu nanti yang akan menjadi energi untuk dia bisa bergabung gitu ya. Nah, kemudian kalau di replikasi tadi kita lihat ada helikase gitu ya. Di sini seingat saya nggak ada helikase tapi ada faktor sigma yang membuat ini menjadi gelembung, kemudian ada pelepasan DNA gitu. Kalian lihat di sini. Ya. Kemudian ini akan berjalan sama seperti
seperti polimerase pada replikasi. Bedanya apa? Ya, bedanya adalah nanti yang terbentuknya seperti ini. RNA transkripnya satu untai. Kenapa satu untai? Karena dia hanya mentranskrip dari satu untai DNA saja. Ya, jadi dia seperti ini gambarannya. Nanti balonnya bergerak gitu ke arah kanan. Ini kalian lihat. Kemudian RNA-nya terbentuk. Nanti pada saat terminasi gitu ya. Kita lihat pada saat terminasi. Balon RNA polimerase-nya itu akan terlepas dan terbentuklah RNA. Jadi secara umum prosesnya seperti itu. Saya terangkan sampai di sini aja ya. Nanti kita akan nonton videonya lebih lengkap lagi minggu depan. Ini pengganti ya? Seharusnya kalian kuliahnya jam berapa? Izin menjawab Ibu, untuk kuliahnya itu di hari Selasa jam 14.00 hingga 15.40 Ibu. Nah, saya itu nggak bisa juga Selasa depan. Masih boleh ambil Jumat lagi nggak? Sekali lagi. Baik Bu, nanti akan saya koordinasikan dulu dengan koordinator mata kuliah lainnya. Ya, tolong ya. Saya Kamis saya penuh, Jumat saya kosong. Ya, nanti presentasinya berikutnya baru nanti kita ambil Selasa lagi. Oke ya, saya akhiri dulu. Saya yang capek, bukan kalian. Mohon maaf sekali. Karena habis ini saya harus nge-review lagi. Jadi sampai di sana mudah-mudahan kalian cukup paham. Sebagian proses transkripsi saya sudah jelaskan secara global. Detailing nanti akan ada di presentasinya. Nanti minggu depan saya janji kita akan lihat lagi videonya lebih lengkap dari apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan nanti ketika nonton video kalian akan lebih mudah. Jadi kita saling melengkapi. Tadi saya kasih nonton videonya dulu, saya terangkan. Saya terangkan, nanti lihat videonya lagi supaya kalian lebih paham. Oke ya, deal ya. Kalau ada yang usul boleh. Bu, videonya nggak usah, saya bisa cari sendiri gitu juga boleh. Oke? Kalau saya akhiri sampai di sini boleh? Bu. Tuhan sih boleh. Sekarang kata kalian boleh. Boleh ya? Oke, kalau gitu saya akhiri sampai di sini. Ya, terima kasih banyak. Saya minta maaf atas hal-hal yang membuat kalian nggak nyaman. Saya harus pindah jadwal, udah pindah jadwal telat lagi gitu ya. Saya minta maaf sekali. Karena ya saya kayak gitu. Jadi mohon dimaklumi. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Silahkan istirahat. Selamat sore semuanya. I love you.